Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathur Rahman dari PPG Angkatan Kedua PAI yang berasal dari Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Dalam ini akan mempraktekkan pembelajaran melalui daring yang dilaksanakan di SD Islam Al-Hikmah Samarinda. Demikian dari kami, mohon untuk kepada pengawas apabila ada masukan kepada kami akan berarti bagi kami untuk selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Bapak lihat dulu yang sekarang ini yang sudah hadir: Kamila, Najwa, Cici, Mariana, Karina, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah, nah tadi sudah kalian sudah mendapat linknya dari Bapak. Alhamdulillah anak-anak Bapak semuanya sehat ya nak ya. Ya, semoga oleh Allah dilindungi dari segala mara bahaya, dari segala penyakit. Kemudian diberkahkan rezekinya, diberikan selalu kesehatan ya. Sekarang ini nak, kita mau belajar apa nak? Ya, fikih. Tentang apa yuk? Tentang apa nak? Zakat fitrah. Nah, tentang zakat fitrah, pinternya. Halaman berapa itu nak yang akan dibahas? Yang untuk orang yang berhak menerima zakat itu di bukunya halaman berapa nak? 80 berapa itu ya? 84 sampai 85. Sebelum kita mulai pembelajarannya, anak-anak Bapak, nah kita berdoa terlebih dahulu nak ya. Ya. Seperti biasa. Sama-sama kita nak ya. Nah, sama-sama kita belajar membaca surat Fatihahnya sampai raditu billahnya. Bapak hitung 1, 2, 3, nanti kita mulai ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yuk kita baca raditu billahnya sama-sama ya. Alhamdulillah. Kita dengan berdoa semoga apa yang Bapak sampaikan nanti dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, berguna di dunia wal akhirah. Ya, ini berguna untuk dunia dan akhirat. Sudah siap ya? Bukunya dibuka yang halaman 8586. Itu orang-orang yang berhak menerima atau yang berhak menerima roh zakat atau zakat, baik zakat fitrah atau zakat mal itu ya. Oke. Bapak mau tanya nak, mau tanya dulu.
Ada berapa di bukunya itu yang berhak menerima zakat, Nak? Keluarga. Tangga. Ada berapa? Saudara dekat. 8. Itu yang berhak menerima zakat ada berapa orang, Nak? Ada berapa? 8. Ya, nah, ini. Iya, betul. Nah, sekarang ada ayat Al-Qur'annya. Ya, Bapak bacakan. Dengarkan semuanya. Kalau yang mau mengikutin boleh. Ya. Ini dasar Al-Qur'annya orang-orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah ataupun zakat mal. Ya, dengerin baik-baik apa yang Bapak bacakan ini. Kalau ada yang salah, Papa tuh ada yang salah. Kasih tahu, Nak, ya. Sekarang Bapak baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Itu surahnya atau banyak atau bahaya 60 Bapak keliru ketik sayang ya. Oke. Berikutnya ya, ini artinya ya. Ini artinya dari ayat yang tadi surat At-Taubah ini, Nak. Bapak keliru. Ya, surat Taubah ayat 60 ya. Bapak bacakan terlebih dulu artinya di sini. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah, Bapak lanjut yang berikutnya. Nah, yang pertama orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah dan juga zakat mal. Nah, ini diantaranya tadi kamu bilang ada berapa, Nak? 8 ya? Iya. Iya, 8. Yang pertama adalah orang fakir. Yang pertama adalah orang fakir. Bapak Sur, apa orang fakir itu? Coba siapa yang mau membacakan di bukunya? Sama-sama boleh, Bapak dengerin. Fakir adalah pintarnya semua ya. Nah, ini yang Bapak, yang dari Bapak seperti ini. Orang fakir, orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya, alias orang tersebut itu keadaannya sangat sengsara. Alhamdulillah anak-anak Bapak semuanya, terutama yang mengikuti Google Meet ini, alhamdulillah termasuk anak-anak yang soleh dan Allah memberikan rezeki yang banyak kepada orang tuanya dan kalian dalam keadaan kehidupan yang sempurna ya. Oke. Nah, orang yang fakir ini, Nak, orang yang fakir ini kalau kita lihat contohnya seperti orang yang tidak punya rumah tidak ada, pekerjaan tidak ada, kemudian dia badannya tidak mampu untuk melakukan pekerjaan. Nah, ini sehari-harinya
ini dalam kekurangan. Maka orang yang seperti ini wajib kita membantunya, ya, wajib kita membantunya, ya, baik meskipun dengan tidak berupa zakat. Yang satunya itu apa ya, Bapak lupa nak ya, yang diberikan kepada fakir miskin itu nak, selain zakat apalagi ya? Infak. Ah, benar. Apalagi satunya lagi? Sedekah. Iya. Betul. Yaitu orang tersebut selain kita berikan zakat kepada dia, kalau kita punya harta lebih, setelah berzakat mungkin masih ada yang mau memberikan sesuatu berbentuk sedekah, berbentuk infak. Nah, ya. Ya, bagus, alhamdulillah anak-anak Bapak masih ingat pelajaran-pelajaran yang kemarinnya. Ya. Ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang Fakir. Yang kedua adalah miskin. Nah, ini apa orang miskin tersebut? Nah, di sini dikatakannya orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Ini orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Ya, orang tersebut dalam kekurangan. Contohnya seperti ini. Dia punya rumah, dia punya pekerjaan, tapi dia tidak bisa mencukupi kebutuhan dari keluarganya. Ya. Yang berikutnya, apa ini nak? Nomor 3 ini nak? Amil, Pak. Amil. Benar. Kalau amil ini, amil zakat ini nak, biasanya kalau zakat fitrah itu kan di bulan apa ya kemarin itu ya? Ramadan. Pinternya. Ramadan. Kita mengeluarkan zakat fitrah. Ya, alhamdulillah. Nah, siapakah amil atau pengurus zakat ini? Ayo sama-sama dibaca sama Pak Fatur, boleh? Tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Alhamdulillah, anak pinter itu. Orang yang diberikan tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Itu adalah amil. Ada yang tukang tulisnya, ada yang tukang menerimanya, ada yang membagikannya nanti kalau sudah akhir Ramadannya. Nah, semua orang tersebut disebut dengan amil atau yang mengurus zakatnya. Pintar. Nah, dari amil ini setelah zakat itu terkumpul semuanya, zakat fitrahnya, baik itu berupa makanan pokok. Makanan pokoknya apa nak ya? Makanan pokoknya alhamdulillah berupa beras. Karena kan makanan pokok orang, terutama kita di Samarinda sini kan beras nak ya. Nah itu tergantung makan pokoknya apa di daerah itu yang dijadikan sebagai zakat fitrahnya itu ya. Di kita di Samarinda memakai beras ataupun uang yang seharga daripada beras tersebut ya. Di sini anak-anak Bapak ada enggak yang disuruh oleh Bapak dan Ibunya untuk memberikan atau membayarkan zakat fitrah atau ikut orang tuanya kemarinnya? Ada yang ikut? Ya, itu nah kamu ikut orang tuamu untuk membayar zakat ke langgar atau ke masjid. Nah, itu sebagai pelajaran juga kepada kalian, gitu ya. Nah, itu.
waktu memberikan zakat. Ada kalau videonya kemarin yang sama Pak Fatur kan? Kalian disuruh buat video. Nah, begitu. Subhanallah, pintar-pintar anak Bapak semuanya ini. Nah, yang menerima zakat ini, yang mengumpulkan lah ya, bukan yang menerima. Yang mengumpulkan ini disebut dengan amil. Amil. Nanti zakat fitrah atau ya zakat fitrah yang telah beliau itu terima akan diberikan kepada orang-orang yang berhak berikutnya. Beliau sendiri, para amil ini, pengurus zakat, beliau juga mendapatkan bagian dari zakat fitrahnya, gitu ya. Alhamdulillah. Sekarang yang berikutnya, apa ini nak? Mu'allaf. Mu'allaf. Coba Bapak tanya dulu nak. Ada yang tahu mu'allaf apa itu nak? Mu'allaf adalah orang yang lemah Iya, pinternya. Nah, Bapak ini memang belum saya Bapak sampaikan sudah banyak yang tahu, ya. Nah, itu orang mu'allaf. Nah, ini yang dari Pak Fatur. Mu'allaf orang yang baru masuk Islam, ya. Imannya masih lemah, imannya masih lemah, nah itu juga berhak menerima zakat fitrah. Di siapa yang tetangganya ada yang mu'allaf nak? Adakah tetangganya yang mu'allaf? Ada. Orang yang masuk Islam? Ya. Ada Pak. Iya, bagus. Ada yang ada tetangganya, ada yang tidak Ada, Pak. Ya. Nah, itu orang yang mu'allaf. Orang yang mu'allaf ini dia juga berhak menerima zakat fitrah. Zakat fitrah ataupun zakat mal juga. Tapi kita fokuskan dulu ke zakat fitrahnya, ya. Nah, orang yang mu'allaf ini kenapa kok diberi juga zakat fitrah? Pembagiannya zakat fitrah kok diberi juga karena dia kan masih lemah Islamnya. Kalau seandainya dia sudah kuat betul, kalau dia tidak mau diberikan zakat fitrah, maka dia boleh tidak menerima zakat fitrahnya. Nah, gitu nak ya. Boleh enggak nerima nak orang tersebut zakat fitrahnya? Enggak, aku ini masuk Islam karena Allah, aku karena cinta sama Islam. Aku orangnya orang kaya, umpamanya yang masuk Islam. Aku tidak usah, bagikan aja sama orang lain. Enggak apa-apa, enggak dikasih. Nah, maksudnya dia kan enggak mau. Atau dia mau, ya sudah aku terima, aku bagikan sama orang lain. Karena kebanyakan orang yang masuk Islam itu nak adalah orang-orang yang betul mempelajari pada Islam. Yuk, siapa tahu? Siapa yang tahu? Yuk, pertanyaan dari Bapak. Yuk, pertanyaan dari Bapak. Siapa artis yang kepalanya botak yang masuk Islam? Ayo. Deddy Kobuser. Pintar, jempol dua. Ya. Ada yang telepon. Ya, dia mendapat apa seperti Deddy Kobuser itu masuk Islam. Dia sebelumnya mempelajari Islam tersebut. Agama kita ini dia belum masuk. Pertamanya 10 tahun dia mempelajari yang botak itu Deddy Kobuser. Jadi dia mempelajari dulu Islam. Nah, gitu. Jadi orang yang masuk ke Islam itu mayoritas orang yang masuk ke Islam adalah orang-orang yang terpelajar, yang pintar. Dan karena disuruh masuk, nah, bukan dipaksa. Nah, gitu. Itu anak Bapak ya. Oke, Bapak lanjut yang berikutnya. Apa ini nak? Rikop. Rikop. Apa rikop itu? Rikop
Budak. Budak. Terus ada apa itu? Budak. Budak adalah hamba yang memiliki kesempatan merdeka tetapi tidak memiliki hak bertanggung merdeka dengan harta. Ya, betul. Nah, itu budak. Tapi kalau sekarang ini perbudakan sudah tidak ada, Nak. Ya, perbudakan. Itu budak itu apa? Pernah Bapak terangkan kalau budak itu, Nak, kalau budak ya. Nah, seorang budak itu begini ceritanya. Orang bisa menjadi budak. Ada orang tua umpamanya tidak punya kekurangan ekonomi. Dia punya anak. Kemudian anaknya itu dijual. Tapi sekarang tidak ada ya, zamannya Rasulullah dulu. Zamannya Nabi Muhammad. Siapa yang mau beli anakku? Anakku aku mau jual. Oh iya Pak, aku mau beli anakmu. Berapa harganya? Ini 1 juta aja anakku. Oke sudah, aku beli. Nah, setelah transaksi itu, maka anaknya yang dijual tadi itu sudah menjadi budak dari orang yang membeli. Yang membeli. Kamu masuk ke sana? Ya. Oke. Anak-anak Bapak, jadi budak atau rikop ini adalah hamba sahaya yang memiliki kesempatan merdeka tetapi tidak memiliki harta untuk memberikan dirinya dengan tebusan harta. Maka diberi dia dengan zakat fitrah, namanya dengan banyak zakat fitrahnya, karena dia ingin memerdekakan diri menjadi orang yang bebas. Nah, membeli dirinya sendiri kepada orang yang membeli kemarinnya itu juragannya. Nah, terus diberikan uangnya, Pak, saya mau menebus diri saya. Saya kemarin dijual oleh Bapak 1 juta, sekarang saya punya uang 1 juta, saya mau menebus diri saya. Ya sudah, diberikannya, maka dia menjadi orang merdeka. Kalau belum merdeka dia disuruh apa saja sama tuannya itu tanpa dibayar, lain pembantu. Kalau pembantu dia menjadi pembantu rumah tangga kan dibayar, ya. Tapi kalau anak Bapak ini tidak ada orang yang menjadi budak ini tidak dibayar sama sekali sampai dia menebus dirinya. Oke. Bapak lanjut. Apa ini, Nak? Gharim. Ya, gharim. Kalau menurut buku apa itu? Gharim adalah orang yang memegang berasa dengan kepentingan dan tidak sanggup membayar. Ya, pintar. Gharim itu orang yang banyak hutangnya, tapi dia berhutang bukan karena maksiat. Contohnya ada orang sebagai pengusaha, kemudian dia usahanya bangkrut, banyak hutangnya, maka dia boleh menerima zakat fitrahnya atau zakat emas, ya, untuk membayar dari hutang-hutangnya tersebut. Orang yang berhutang karena untuk kepentingannya maksiat. Jadi dia orang kaya, kemudian dia bangkrut, kemudian dia tidak bisa membayar hutang-hutangnya, maka orang tersebut boleh menerima zakat apa, Nak? Zakat fitrah. Zakat fitrah. Iya, zakat fitrah. Zakat satunya apa, Nak?
Zakat mal. Pintarnya. Zakat mal. Ya, semangat. Ya, Zakat mal. Oke. Apa ini, Nak? Iya, coba lihatkan di bukunya. Apa itu? Alhamdulillah. Orang Orang yang jalan kaum pada jalan Allah sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Coba siapa yang menyebutkan siapa yang dimaksud orang-orang yang berjalan Allah ini? Silakan. Yuk. Siapa saja? Ayo nak. Silakan yang siapakah orang yang termasuk orang berjalan Allah? Saya. Hah? Saya. Contoh orang yang masuk anak murid juga karena dia termasuk alhamdulillah. Apa lagi nak? Kalian, yuk. Ayo siapa yuk? Guru. Hah? Alhamdulillah, siapa lagi? Abi. Hah? Dokter yang membela agama. Nah, betul, membela agama. Contohnya pasukan Islam. Nah, orang berjihad di jalan Allah, yang memerangi orang-orang kafir, berhak juga. Ya, murid tadi kan yang belajar karena Allah di jalan Allah. Para ustaz atau guru yang mereka Gak ingat. apa lagi nak? Siapa yang jawab tadi? Pokoknya yang orang-orang tersebut di jalan Allah ya yang mengajarkan agama kepada kita, contohnya seperti guru-guru pengajian yang menunjukkan tentang Islam seperti ini. Nah, itu termasuk para kiai yang betul-betul berjuang di jalan Allah. Alhamdulillah. Kemudian yang berikutnya anak dapat Ibnu Sabil yaitu orang yang dalam perjalanan yang berharga pintarnya. Lengkap betul jawabannya. Ya, yang mau membaca sama Pak Fatur boleh. Yang nomor 8 yang dimaksud dengan Ibnu Sabil, orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat, mengalami kekurangan dan kesengsaraan dalam perjalanannya. Ya, orang tersebut dalam perjalanan, contoh orang tersebut berjalan pakai motor lah, mungkin jalan sakinah ya, pakai motor kah, pakai mobil kah. Nah, namanya orang sudah kekurangan di dalam perjalanan dari Balikpapan ke Samarinda, mau mengunjungi saudaranya ataupun mau menghadiri pengajian Samarinda. Ternyata orang tersebut sampai Lojanan ini motornya macet. Motor atau mobilnya macet. Kemudian orang tersebut dompetnya ketinggalan di rumah.
tidak ada dompetnya, bagaimana ini? Mau beli bensin tidak bisa. Nah, orang yang seperti itu boleh kita memberikan zakat fitrahnya ataupun zakat emas. Ya. Ya umpamanya sekarang Pak, ini kan bukan Ramadan Pak, masa mau diberikan zakat fitrah? Nah berupa sedekah ya nak, apalah kasihan nak ya. Masa berdiri balik papan dia sambil jalan kehabisan bensin, kemudian dia dompetnya ketinggalan. Padahal pakai motor, butuh bensin, maka kita harus memberikan bantuan ke orang tersebut, mau berupa zakat, namanya Ramadan, mau berbentuk sedekah, bentuk terserah, ya, untuk membantu orang yang dalam badan disabilitas. Tapi ini nah, kemudian orang-orang yang seperti itu harus kita memberikan bantuan kepadanya ya. Yang terakhir yaitu adalah ibnu sabil. Oke. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah, coba kalian sebutkan semua dari awalnya ya, siapa saja yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Ayo mulai dari sekarang. Mulai Fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, lain, adillah, sabil. Ya, ya. Siapa yang mau jawab dari Papa Dur? Siapakah yang dimaksud dengan gharim atau orang yang punya hutang? Orang yang banyak utang, tapi bukan utang untuk maksiat. Berutang tetapi bukan untuk maksiat. Ya. Yuk, satu lagi. Siapakah mu'alaf? Mu'alaf adalah orang yang masuk kepada lemah Betul. Kemudian berikutnya, siapakah orang kafir? Orang yang kafir adalah orang yang tidak mengenal dan tidak mau mengenal Tuhan hari-hari keluarganya. Yang menjawab. Ya, anak-anak ini harus mendapatkan tambahan nilai dari ini yang semangat ya. Makasih Pak. Satu lagi pertanyaan Bapak Tur. Ya, siapakah orang yang ingin? Generasi adalah orang yang tapi tidak mempentingkan antara keluarga. Ya, bagus. Nah, ternyata anak-anak mulai belajar lagi dari awal mendengarkan pun tadi ada sinyal-sinyal putus di tempatnya Pak Patur. Jadi sudah terganggu nah ya. Oke, ini juga mendengong. Oke, anak-anak Bapak. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan. Ditulis Pak. Oh, boleh nah. Nanti ada nanti dari Bapak tugasnya ya. Ya, kalau sudah nanti ada tugas dari Bapak Tur. Ya. Nah, di situ dari hal-hal yang tadi sudah dibahas disampaikan oleh Pak Tur. Nanti Pak Patur memberikan Pak ditulis Pak. Ya, kalau dulu nangkap Bapak yang mungkin sudah di bukunya sudah ada ya. Ditulis di mana? Ya, nanti aja. Ya. Ditulis Pak. Tidak usah saya. Tidak usah. Ya, kan sudah di bukunya sudah ada. Nanti Bapak kasihkan tugas untuk
yang seperti Bapak berikan di Google Classroom-nya. Seperti biasa, sudah selesai materi, biasanya Bapak kan memberikan tugas di Google Classroom-nya untuk mengambil nilai, ya. Oke. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah, dengan mempelajari materi ini yaitu tentang berzakat, ya, tentang zakat ini kepada yang berhak pertama, ya, kita harapkan dari hikmahnya tersebut. Nah, coba bacakan hikmahnya, nak. Bacakan hikmahnya dari zakat tersebut, ya, di halaman berikutnya, halaman 87 itu. Halaman 87 Kak, Pak. Iya, nah coba bacakan itu hikmahnya orang yang memberikan zakat. Hikmah yang dapat diambil ketika melakukan fitrah lain, Ya. menolong orang yang lemah dan mengalami kesusahan agar dapat menunaikan perintah-perintah Allah. Pinter semuanya, nah Bapak, memang itu adalah hikmahnya dari kita untuk mengeluarkan zakat kepada orang-orang yang berhak. Paling utamanya yaitu menolong orang yang dalam keadaan lemah. Itu yang paling pentingnya, bisa menjadi penghubung buat silaturahmi. Itu yang kaya yang merasakan bagaimana sengsaranya orang yang tidak mampu dan seterusnya tersebut. Ini saja dari Bapak. Insya Allah akan kita lanjutkan pada minggu-minggu berikutnya, ya. Ya, Pak. Sebelum berakhir pembelajaran kita berdoa. Doa yang bisa kita ucapkan kalau di sekolah adalah mau pulang tolak balak, nah ya. Ya, kita doa sama-sama. Yang hafal membacanya Bapak pimpin. Tuh. A'udzu billahi minasy syaithanir wal asri innal insana lafi kurang lebihnya Bapak paham yang sebesar-besarnya. Apabila ada perkataan Bapak yang kurang baik, Bapak minta maaf. Apabila ada yang benar dari Bapak, itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Bapak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.